Su, Waalaikumsalam. nama budaya, salam kebajikan bagi kita semua. eh Rahayu, wait, oke. Yang terhormat narasumber kita, Bang Poltak Patradiro, dan teman kita, Iman Amirullah dari Suara Kebebasan, dan Mbak Adinda dan rekan-rekan mahasiswa dan seluruh hadirin yang saya banggakan. Selamat datang dan terima kasih saya ucapkan atas kehadiran Bapak dan teman-teman dalam kajian diskusi kita hari ini, yang kita akan mengusung tema yang sangat relevan dan sangat krusial, yaitu dari Garuda Indonesia hingga Pertamina, apakah kita masih membutuhkan BUMN? Teman-teman yang saya sangat banggakan, tidak dapat kita pungkiri bahwa badan usaha milik negara telah menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia sejak lama. Mereka hadir dalam kehidupan kita sehari-hari dan mengisi bahan bakar, seperti misalnya kita mengisi bahan bakar di SPBU Pertamina, kita menaiki pesawat Garuda, yang mana itu dari subsidi dari negara, hingga kita menikmati layanan telekomunikasi dan listrik. Mereka tuh dibangun dengan narasi yang sangat mulia gitu ya. Narasinya itu sebagai alat negara untuk memenuhi hajat hidup orang banyak dan menjaga kedaulatan energi dan menjadi pionir pembangunan. Nah, pada diskusi kita kali ini kita akan mendebunking gitu ya, menantang apakah benar sih itu efisien dan eh, negara itu hadir secara penuh untuk memenuhi ke hajat hidup orang banyak itu. Dan saat ini kita saksikan gitu ya, belakangan ini kita disuguhkan dengan berita-berita yang memantik pertanyaan dasar terkait polemik Garuda Indonesia, tantangan efisiensi di tubuh Pertamina, dan banyaknya kasus-kasus korupsi dan kerugian-kerugian yang diciptakan oleh BUMN, yang mana dampaknya bagi kita sendiri, yaitu pajak kita yang jadi yang diperas oleh negara gitu. Di satu sisi, BUMN dianggap sebagai benteng terakhir kedaulatan ekonomi, namun mereka juga kerap dicap sebagai beban negara, inefisien, dan tidak mampu bersaing di pasar yang dinamis ini. Oleh karena itu, kita akan di event ini kita akan diskusi gitu ya. Saya akan jadi pemantik, dan nanti akan dijelaskan oleh Bang Poltak, ekonomi yang sangat senior dan berpengalaman terkait menguji kembali rasionalitas BUMN di era ekonomi global yang kompetitif ini gitu. Dan yang paling penting kita juga akan mencari jawaban atas pertanyaan fundamental, apakah kita masih membutuhkan BUMN dalam bentuknya yang sekarang ataukah sudah waktunya untuk kita mencari new mind atau paradigma baru gitu. Nah, sebagai bumbu pemantik, izinkan saya menyampaikan beberapa perspektif yang mungkin dari kalangan kalian belum memahami, yaitu adanya pandangan libertarian gitu. Sebagai penganut libertarian, yaitu Student for Liberty dan Suara Kebebasan dan juga Bang Botak itu sendiri, apakah kita masih membutuhkan BUMN? Kita secara sepakat menolak dengan tegas kita tidak membutuhkan BUMN. Mengapa? Karena BUMN itu adalah menciptakan distorsi pasar. Bagi libertarian, kita meyakini bahwa mekanisme pasar bebas yang digerakkan oleh kompetisi, inovasi, dan sinyal harga adalah cara paling efisien untuk mengalokasikan sumber daya. Nah, keberadaan BUMN ini yang sering mendapatkan fasilitas monopoli dari negara dan injeksi modal dan negara dianggap mendistorsi mekanisme alamiah ini. Mereka bersaing secara tidak fair dengan pelaku usaha swasta, misalnya kayak Pertamina dengan Shell gitu. Dan menciptakan sumber inefisiensi dan korupsi tanpa tekanan kompetisi yang sehat dan dengan satu sebagai anak emas BUMN rentan terhadap inefisiensi, birokrasi yang berbelit dan menjadi lahan untuk subur untuk korupsi oleh pejabat-pejabat BUMN. Kerugian pun yang ditanggung oleh negara pada akhirnya dibebankan kepada kita, yaitu BUMN juga menciptakan konflik kepentingan dan misi ganda yang seringkali bertolak belakang dengan apa yang realita terjadi. Yang keempat adalah pilihan bagi rakyat. Kita sebagai libertarian berargumen bahwa sektor swasta jika diberikan ruang yang sama dapat menyediakan barang dan jasa yang lebih berkualitas dengan harga yang lebih kompetitif. Seperti yang kita lihat kalau di negara-negara lain tuh, industri-industri seperti kereta, pesawat itu swasta hadir gitu. Dan akhirnya menciptakan harga yang lebih murah dan lebih terdiraih oleh rakyat gitu. Bagi kita, solusinya adalah privatisasi. Negara seharusnya fokus pada perannya sebagai untuk menciptakan rule of law, bukan sebagai pelaku usaha. Tentu pandangan ini tetap banyak kritiknya. Banyak berargumen bahwa negara sebaiknya hadir ketika adanya krisis krisis ekonomi, tapi libertarian lebih setuju bahwa negara sebaiknya bersifat pasif saja.
dan tidak ikut campur terhadap ekonomi. Nah, di sinilah kita akan berdiskusi, debat, dan eh, apakah benar gitu. Dan kita akan mencari jalan terbaik untuk Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai pemantik. Saya alihkan ke Bung Iman. Oke, baik. Terima kasih Bung Fadel tadi pengantarnya. Mungkin itu ada beberapa poin ya yang tadi sudah disoroti ya soal inefisiensi, soal semakin terbatasnya pilihan konsumen gitu karena harga mahal, kemudian nggak ada alternatif lain. Mungkin boleh next slide. Oke, next slide lagi. Ini mungkin kan ada yang bilang kalau tak kenal maka tak sayang gitu kan. Mungkin dari kalau SFL sama Suara Kebebasan udah banyak nih yang kenal sama Bang Poltak gitu. Tapi mungkin untuk teman-teman yang belum pernah berinteraksi dengan beliau, Bang Poltak ini merupakan ekonom senior gitu di Bursa Efek Indonesia. Buat yang mungkin sering trading saham atau apa-apa, mungkin bisa baik-baikin Bang Poltak tuh biar biar nggak boncos mulu. Oke. Jadi Bang Poltak ini sudah di Bursa Efek Indonesia sebagai Kepala Divisi Riset dan Pengembangan sejak Juni 2010 hingga saat ini sebagai penasehat pengembangan bisnis di Bursa Efek Indonesia gitu. Dan kayaknya lebih dari 10 tahun ya Bang, kurang lebih mungkin 15. 12 Udah. tahun di Bursa Efek mantengin chart-chart saham itu. Mungkin itu tadi sedikit pengantar, mungkin nanti bisa kita lanjutkan ke sesi diskusi. Next, next, next. Oke, mungkin itu saja aja perkenalannya karena Bang Poltak tadi 12 tahunnya di Bursa Efek ya, jadi sudah pasti soal ekonomi udah apalah sambil merem gitu. Mungkin waktu dan tempat saya persilahkan Bang Poltak udah bisa share screen juga, udah menjadi co-host. Oke, ya terima kasih. Sorry, ini. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat sore. Udah hampir malam ini. Suara saya terdengar jelas? Sangat jelas Pak, sangat jelas Bang. Oke, ya sip. Karena tadi salah salah mikrofon. Jadi menarik yang tadi eh, Iman sampaikan mengenai BUMN itu masih masih perlu apa enggak. Jadi kita sering komplainnya itu gimana sih? Kok nggak kok nggak melakukan persaingan karena terutama dipicunya karena kemarin itu kasus yang eh, Pertamina udah pakai dioplos, habis itu kemudian pernah jadi masalah juga dan kemudian sekarang dari kementerian juga membatasi supaya eh, penyedia bahan baku yang swasta di luar BUMN kesulitan pasokan sehingga nggak ada pilihan di pasar. Oke, itu mungkin bisa disampaikan sebagai satu grundelan lah kesalahan kita sebagai masyarakat pengguna jasa BUMN dalam ini sektor energi. Di sisi lain juga kita melihat bahwa Garuda eh, dikelola dengan dengan tidak optimal, saya nggak akan bilang buruk sama sekali, tidak optimal dan ketika pandemi kemarin sama seperti BUMN dan perusahaan penerbangan di seluruh dunia mengalami masalah keuangan dan kemudian terpaksa harus menjalani injeksi modal yang sangat besar. Kemudian kita juga masih juga diingatkan beberapa kasus di mana BUMN karya tingkat kesehatannya sangat rendah dan satu hal yang juga menjadi pertanyaan adalah banyak dari BUMN karya ini saat ini pada waktu awal-awal pemerintahan Pak Jokowi itu dikerahkan untuk bisa membangun infrastruktur dengan membangun jalan di tempat-tempat yang sebenarnya imbal hasilnya return on investment-nya itu rendah, tapi ada juga yang subsidi silang, ada juga yang tinggi. Nah, biasanya akan ada muncul pertanyaan, ya kalau BUMN kan bisa kalau nggak ada BUMN nanti siapa yang mau disuruh buat bangun di tempat-tempat seperti itu? Itu pertanyaan yang sangat valid sehingga sering terjadi adalah kita menjadi permisif atas keberadaannya BUMN dan dengan cara seperti itu maka akan ada gambaran bahwa BUMN itu bagian dari ekonomi sangat penting, perlu dipelihara, perlu ditumbuhkan, tetapi di sisi lain juga yang menjadi hal yang relevan bagi kita semua adalah ongkosnya apa. Ongkosnya bagaimana? Apa memang nggak ada pilihan lain? Nah, itu yang mungkin menjadi diskusi pada hari ini, pada malam ini. Nah, mungkin saya akan kembali ke sifat dasar lah, sifat dasar manusia. Sifat dasar manusia itu apa sih sebenarnya? Berusaha. Jadi kalau kita bicara atau melihat bahwa sepanjang sejarah,
memang ketika kita lihat eh, yang namanya perusahaan itu muncul bersamaan dengan munculnya peradaban, munculnya pemerintahan, terutama pemerintahan yang sentralistik. Nah, sebelum itu rata-rata memang sifatnya tribal atau sifatnya kelompok-kelompok kecil. Nah, jadi kalau bicara mengenai pengusaha apa berusaha itu sebenarnya akarnya cukup panjang. Nah, siapa yang melakukan usaha itu juga menjadi hal yang penting karena pada awal-awal peradaban sektor yang paling dominan tentu adalah pertanian, dan pertanian punya faktor yang sangat penting yaitu terkait dengan tanah. Nggak ada orang bisa bertani tanpa ada tanah. Nah, sekarang jadi pertanyaannya, siapa yang menguasai tanah? Apakah individu? Nggak. Yang menguasai tanah itu adalah biasanya para bangsawan atau kerajaan. Jadi sebenarnya kalau dikatakan bahwa em, bisnis itu sangat erat dengan kekuasaan, sangat erat dengan sistem politik, itu memang ada benarnya. Karena apa? Karena saya katakan tadi, semua bisnis juga, bagian besar bisnis itu yang kita tahu mulai dari pertanian misalnya, itu juga mulainya dari sumber faktor dari sumber daya yang tidak bisa terelakkan dikuasai oleh pemerintahan, dari kami ini kerajaan ataupun pemerintahan yang lainnya. Nah, itu berlangsung terus dan kita lihat sepanjang sejarah ternyata ada hal yang berubah. Berubahnya di sisi apa? Em, Berubahnya di sisi perdagangan. Jadi kita bisa melihat bahwa perdagangan itu mulai dari antar kerajaan, antar negara dan lainnya, itu lebih banyak dimulai justru dari inisiatif swasta. Kenapa? Karena swasta lebih bisa melihat di sebelah mana ada kebutuhan, di mana ada supply, di mana ada demand, karena disitulah mereka bisa mengantisipasi kekurangan supply, kekurangan pasokan, dan kelebihan demand, dan mereka punya insentif yang sangat besar untuk mencari tempat termurah dengan harga jual paling mahal dan masuk ke dalam persaingan. Jadi boleh dikatakan sebenarnya persaingan ataupun dalam hal bisnis yang memiliki kompetisi itu sudah dimulai, dan itu dimulai dari sektor swasta. Jadi sebelum itu pasti yang kebanyakan dikuasai oleh pemerintah. Nah, memang tidak semudah itu juga untuk kita nyemplung ke sana karena sektor keuangan yang boleh dikatakan adalah urat nadinya aktivitas ekonomi itu masih dikuasai oleh eh, negara secara sentralistik, mulai dari zaman Urkasdim di Mesopotamia sampai dengan abad ke-20 juga awal juga masih seperti itu. Nah, jadi riwayat bahwa negara itu menguasai ekonomi itu sebenarnya cukup panjang dan ada beberapa hal yang lain. Tetapi kita bisa melihat seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa perdagangan justru lebih banyak dimotori oleh sektor-sektor atau orang-orang yang berada di luar kekuasaan. Kenapa? Pertanyaannya, karena mereka punya motivasi mencari untung. Nah, bagaimana cara mencari untung? Ngambil risiko. Jadi mengambil risiko. Jadi boleh dikatakan bahwa eh, entrepreneurship atau eh, kegiatan untuk mencari penghidupan atau untuk mencari kesempatan atau peluang yang lebih besar itu datangnya justru dari orang-orang yang bersifat aventurir. Jadi dalam hal ini adalah bisa melihat peluang di mana ada kekurangan, mereka akan bergerak, dan kemudian di mana ada kelebihan, mereka akan bergerak, karena di mana tempat ada kekurangan, maka harga akan naik. Nah, sementara di tempat yang ada kelebihan, harga akan murah. Jadi mereka akan bisa mencari di mana tempat di mana harga paling murah dan di mana harga jual paling mahal. Itu yang bisa bergerak. Nah, itu sebabnya kenapa perdagangan kemudian menjadi motor ekonomi. Di sisi lain, kalau seperti saya katakan tadi, yang namanya para entrepreneur atau pengusaha tadi, dengan sifat dasarnya sebagai pengambil risiko atau risk taker, pengambil risiko, tentu juga berhadapan dengan risiko. Apakah semua perdagangan itu pasti untung? Enggak. Apakah pasti akan tetap seperti awalnya? Tidak. Kenapa? Karena yang namanya perubahan masyarakat itu juga akan berpengaruh pada perubahan apa yang dibeli, apa yang dikonsumsi, dan seterusnya. Nah, jadi kita melihat di sini bahwa ada satu hal yang menjadi unik bagi entrepreneurship atau kewirausahaan di berbagai tempat di dunia, yaitu dimulai dari niat untuk mencari laba dan berani mengambil risiko. Itu yang sebenarnya boleh dikatakan berbeda arah dengan pemerintahan yang sentralistik. Karena apa? Pemerintahan yang sentralistik pada dasarnya justru punya keinginan untuk mempertahankan kekuasaannya. Nah, oke, ini bisa panjang cerita ke arah sini, tetapi boleh dikata abad besar atau mungkin pertumbuhan terbesar dari ekonomi dan perdagangan itu dimulai ketika
para bangsawan, para bankir, bukan bangsawan, para bankir muncul di Italia, terutama di kota Florence dan beberapa kota lainnya, di mana mereka berkat perdagangan menjadi sangat kaya sampai kemudian mereka bisa memberikan pinjaman kepada raja-raja. Nah, jadi bisa kita lihat di sini bahwa entrepreneurship itu dimulai ketika sentralisasi atas penciptaan uang atau penggunaan uang dan dalam perdagangan itu justru lepas dari eh, entitas yang sifatnya sentralistik dalam hal ini negara ataupun kerajaan, ya, menjadi masuk ke entitas-entitas yang bersifat swasta karena dimanfaatkan dari sistem perdagangan. Jadi kembali lagi, para pedagang itu selalu adalah pencari 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 untung dan sama dengan itu satu nafas itu mereka pencari risiko. Apakah risikonya selalu tetap? Tidak, risiko itu selalu berubah. Nah, kita akan mundur lagi ke arah sekarang. Jadi ketika Amerika, saya ambil contoh perusahaan Amerika. Jadi cukup panjang waktu itu dari mulai berkembangnya perdagangan dan kemudian mulai muncul filsafat-filsafat yang mengakar kembali, menggali lagi kembali akar mengenai kebebasan. Ketika itu muncul gambaran bahwa kemakmuran suatu negara, suatu negeri itu datangnya berdasarkan dari perdagangan, dari perniagaan, bukan dari belas kasihan. Jadi kalau teman-teman punya kesempatan, saya sangat merekomendasikan teman-teman baca buku Wealth of Nation, ya, Kemakmuran Negara, yang ditulis oleh em, Adam Smith. Di situ ada beberapa bagian yang disebutkan bahwa bahwa roti yang kita makan, misalnya, atau anggur yang kita minum, atau apapun mungkin padanannya sekarang ya tadi, handphone yang kita bikin, ataupun komputer yang saat ini ada di depan kita misalnya, itu bukan dari belas kasihan, itu muncul semata-mata dari kesempatan orang lain melihat peluang. Jadi orang lain mencari keuntungan dari apa yang kita butuhkan. Jadi itulah kenapa kemudian kalau kita lihat dalam filosofi, dalam filsafat mengenai kebebasan, sangat kental dilihat di sini bahwa akar dari kemakmuran itu adalah datang dari perdagangan dengan bertransaksi. Dan itu juga yang kemudian membuat perubahan landscape. Yang saya katakan tadi, perubahan landscape politik dari mulanya para sumber keuangan itu adalah kerajaan, kemudian muncul para banker. Nah, mungkin kalau teman-teman perhatikan ya, ini ada revolusi sangat besar di sisi filsafat, terutama terkait dengan filsafat kebebasan, di mana kemudian Nah, ada muncul gerakan untuk meninggikan atau melihat idealisme di sisi perdagangan dalam hal ini sektor swasta dan kemudian dikontraskan dengan pendekatan yang sentralistik dalam hal ini kerajaan yang kerap kali menggunakan jalan kekerasan lewat perampasan, lewat perang. Nah, ini yang menjadi satu kontras dan itu sebabnya kemudian pada masa pencerahan baru kita melihat banyak sekali para ahli filsafat itu memandang bahwa eh, kunci dari kemakmuran tersebut datang dari perdagangan dan untuk bisa makmur maka orang harus bebas. Jadi kalau dikatakan kebebasan politik dan kebebasan ekonomi, pada dasarnya keduanya bergerak bersamaan. Jadi nggak bisa dipisahkan. Anda hanya akan bisa, suatu negara itu hanya akan bisa bebas secara ekonomi kalau dia juga bebas secara politik. Kenapa? Karena orang yang paling kompeten itu belum tentu orang yang mayoritas, belum tentu orang yang disukai. Mungkin bisa saja punya background yang berbeda gitu. Karena apa? Karena politik biasanya akan didorong oleh kesamaan identitas. Jadi satu hal yang mungkin juga saya bisa tekankan di sini, kenapa ini di latar belakang filsafat ini menjadi penting juga, karena prinsip keadilan juga muncul di sini. Kenapa saya katakan seperti itu? Sekarang bisa coba saya tanya sama Iman misalnya, ya. Nah, kalau misalnya Iman mungkin saya asumsikan Muslim ya misalnya, ya. Sebagai konsumen, Iman lebih pilih mana? Benda harganya suatu produk yang harganya murah atau suatu produk yang harganya mahal? Murah, pastinya Murah murah. berbanding terhadap kualitas kan? Yes, correct, Nah, betul. apakah kalau yang jual produk tersebut adalah yang murah tadi ternyata seorang ateis yang nggak percaya sama Tuhan, sementara yang jual lebih mahal itu adalah mungkin
seorang kiai misalnya. Apakah apakah harga tersebut relevan dengan atribut kepercayaan yang mereka miliki? Kalau saya sih enggak ya. Kayak Nah, kita padahal nggak kan balik betul. lagi kan, padahal padahal itu adalah bentuk pelayanan kepada publik ya. Jadi di sini bisa terjadi dalam perdagangan kita tuh bertemu dengan orang yang sangat berbeda. Secara politik mungkin kita bisa sangat nggak cocok. Secara kepercayaan mungkin kita bisa sangat 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 bertolak belakang. Tapi dalam perdagangan orang ini menjadi penting bagi kita ketimbang orang yang seiman dengan kita, yang satu suku dengan kita, yang satu negara dengan kita. Kenapa? Karena dia bisa menghasilkan, bisa memberikan kepada kita barang terbaik pada harga yang paling pantas. Nah, itulah yang saya katakan tadi, bahwa perdagangan ini melampaui identitas personal kita. Nah, jadi bisa terjadi ya, dalam kehidupan sehari-hari, mungkin dalam pemilu, seseorang pilih kandidat presiden A, yang lainnya presiden B misalnya. Tetapi apakah orang tersebut yang milih presiden A dan milih presiden B itu dalam perdagangan kemudian menonjolkan apa yang mereka pilihan politik mereka? Enggak. Kenapa? Nggak ada gunanya, nggak relevan. Tetap yang di sini akan dihargai oleh pasar itu adalah siapa yang bisa memberikan harga terbaik pada kualitas yang paling sesuai. Jadi kembali lagi, saya nggak selalu bilang ya, harga yang paling murah itu selalu paling bagus, belum tentu juga. Harga paling mahal juga belum tentu harga yang sesuatu yang buruk juga. Saya akan lebih mencocokkan bahwa pada harga yang sesuai pada kualitas yang pantas dan sesuai pula di sini. Jadi kembali lagi, pasar itu jangan dianggap sebagai monolit. Semuanya harus murah, nggak juga. Ada yang memang mungkin harus mahal karena memang dia memenuhi kebutuhan atau segmen tertentu. Jadi sama seperti itu juga teman-teman ya. Nggak semua kita juga misalnya punya selera yang sama. Kita mungkin makanan aja. Saya orang Batak tapi ya nggak tahu kenapa ya, saya nggak suka masakan Batak gitu. Tapi ya oke, itu nggak tahu kenapa ya, mungkin seperti begitu. Tapi ya ada banyak sekali teman-teman saya yang suka masakan Batak gitu, walaupun dia bukan orang Batak. Ada yang suka masakan Bali misalnya atau yang lain-lainnya. Jadi teman-teman bisa melihat bahwa bahwa pasar itu sedemikian sedemikian beragamnya, sedemikian banyak kebebasannya. Apakah semua orang harus makan bakso? Kan nggak juga kan? Nah, apakah kita lantas sebagai orang-orang yang menghargai kebebasan, lantas mengecam orang yang makan steak? Wah, yang makan steak itu kurang ajar. Kenapa? Masa makan steak yang harganya 400.000? Itu kan sama dengan, padahal itu kan sama dengan, misalnya setara dengan taruhlah berapa ya, 10 10 10 porsi bakso misalnya. Apakah kita akan mengecam mereka yang makan steak? Kan enggak kan? Ya nggak apa-apa, selama ada yang menyediakan, nggak apa-apa orang makan steak, orang sukanya steak kok. Apakah itu dan orang juga nggak harus makan bakso juga kan? Nah, jadi teman-teman bisa perhatikan bahwa bahwa ternyata kehidupan itu semakin luas ya, dengan banyak penduduknya, dengan orang yang makin semakin beragam, perdagangan itu jadi semakin aktif. Kenapa? Karena tiap orang berbeda-beda. Nah, ada yang memang hanya dalam makanan saja seperti tadi kan. Belum lagi atribut-atribut pakaian, belum lagi. Ada yang mungkin saya seperti saya, ini saya kayak kalau beli pakaian ini pakaian kerja karena tadi langsung dari kerja belum sempat ganti pakaian. Saya beli pakaian sekali beli bisa satu lusin. Nah, mungkin ya saya sampai dimarahin sama istri saya karena dibeliin baju nggak pernah saya beli. Yang saya pakai ini lagi. Kenapa? Kalau ditanya saya selalu bilang gini, saya lebih baik mikirin hal yang lain ketimbang saya mikir pakai baju apa hari ini gitu. Ya itu saya gitu. Tapi apakah itu sebenar-benarnya orang? Enggak. Saya tetap juga menghargai orang lain yang mungkin saya pingin bahwa hari ini pakai pakaian warna hitam misalnya, atau besok saya pakai warna biru atau pakai warna yang lain-lain. Jadi kita bisa melihat bahwa ternyata menghargai manusia itu adalah sesuatu yang bisa terwujudkan semata-mata dengan menghargai perbedaan. Nah, dengan menghargai perbedaan, bisa dari perbedaan tadi, perbedaan apa yang kita anggap sebagai makanan enak, bisa juga dari perbedaan selera, musik, apakah semua orang harus baca buku filsafat? Yang enggak lah. Atau apakah kemudian lantas kalau semua buku fiksi itu jelek? Enggak, ada fiksi yang justru menginspirasi karena kan membuat kita berhayal. Jadi teman-teman bisa bayangkan ya, fiksi aja bisa sangat bagus karena dia bisa melampaui kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kembali lagi,
Saya selalu melihat bahwa kebebasan politik dan kebebasan ekonomi itu selalu bergandengan, dan kunci di tengahnya itu adalah perdagangan, di mana perdagangan akan membuat kita lebih toleran terhadap siapapun yang berbeda. Bahkan toleran terhadap orang yang sangat asing yang mungkin kalau 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 orang ini jadi menantu kita, mungkin kita tolak gitu loh. Tetapi dalam perdagangan kita nggak peduli seperti itu. Bayangin, jadi ini yang saya pikir bahwa toleransi kita pada perbedaan itu justru menjadi semakin tinggi ketika kita berada pada perdagangan. Kita cuma peduli pada orang tersebut bisa menghasilkan, bisa memberikan saya suatu produk, suatu jasa pada harga yang pantas dengan kualitas yang setara. Itu aja yang kita peduli. Yang lainnya kita nggak peduli. Nah, kembali lagi, ini kita akan sampai pada uh, konstruksi masyarakat modern saat ini dan konstruksi ekonomi. Uh, Kalau teman-teman perhatikan, apakah komputer pertama itu dibuat oleh pemerintah? Oh iya benar, dibuat oleh pemerintah karena memang memerlukan riset. Dan waktu itu memang kegunaannya adalah untuk perang. Jadi untuk militer, kebutuhan militer dan lainnya. Jadi mau tidak mau memang itu adalah fakta yang terjadi. Tetapi apakah dengan membiarkan komputer tersebut di tangan pemerintah, diusahakan oleh pemerintah, dan kemudian digunakan hanya untuk kepentingan pemerintah, apakah kemudian harga komputer menjadi lebih murah? Enggak, pasti nggak akan menjadi murah. Yang membuat harga komputer menjadi murah itu justru ketika diserahkan kepada atau ketika sektor swasta ngambil peran di situ untuk memproduksi, mendesain, dan mendistribusikan, menjual komputer. Dulu komputer harganya mahalnya minta ampun, sementara sekarang ya handphone yang kita pegang itu isinya adalah sebenarnya adalah komputer gitu kan. Jadi bisa sedemikian murah pada harga yang sesuai pada masing-masing kepentingan. Mungkin tetap suatu perusahaan besar mungkin tetap perlu komputer yang besar, tapi seperti kita mungkin kita cuma perlu komputer yang kecil, mungkin kita juga pingin komputer yang bisa dibawa kemana-mana, mungkin atau komputer yang hanya ada di atau mungkin komputer yang memang sehari-hari. Nah ini ada satu komputer yang saya beli, ini Mac Mini, baru saya beli. Jadi saya bisa bayangkan, ya ini 2 minggu yang lalu saya belinya di Hong Kong. Kenapa belinya di Hong Kong? Karena Hong Kong adalah pelabuhan tempat dengan perdagangan bebas, dan perdagangan bebas berarti harganya paling murah di seluruh dunia ya di sana, karena nggak akan dipajakin. Kemudian saya bawa pulang ke Indonesia. Oh kan udah punya komputer, emang apa salahnya kalau saya punya seperti begini? Lantas kan udah kan operating sistemnya Apple. Lantas what's the problem? Saya beli ini karena saya punya rencana terhadap barang ini gitu. Tapi ini gambaran teman-teman betapa yang namanya produk yang ada saat ini bisa sedemikian beragam, dan itu adalah konsekuensi dari perdagangan modern. Nah, kembali lagi ke yang tadi. Jadi kalau misalnya melihat bahwa orang semakin beragam, kebutuhan juga semakin beragam, sementara kalau yang mengusahakan itu adalah pemerintah, sebagai contoh seperti tadi ya, bahwa ketika pemerintah itu bikinnya adalah untuk tujuan militer, apakah kira-kira pasarnya akan berkembang? Nggak akan berkembang. Kenapa? Karena yang namanya pemerintah pasti hanya akan prioritas pada hal-hal yang dianggap penting. Apakah yang dianggap penting itu sama dengan yang dianggap penting oleh oleh masyarakat secara umum? Tentu saja tidak gitu. Nah, itu yang kemudian menjadi masalah karena pada waktu awal abad ke-20 ya, tahun 1900-an, itu ada perkembangan yang sangat pesat di sektor perniagaan, muncul banyak sekali orang-orang kaya, muncul banyak sektor privat yang menciptakan produk-produk baru, dan ini sebenarnya dipicu oleh Amerika. Kenapa saya balik lagi ke Amerika? Tadi ada bagian yang saya lupa ya, karena Amerika itu adalah negara yang didesain oleh para pendirinya untuk mengikuti prinsip-prinsip kebebasan. Itu sebabnya kenapa dari sejak didirikan Amerika adalah negara yang nggak punya BUMN. Karena dalam konstitusinya memang dilarang punya BUMN. Nah, satu yang mungkin boleh dikatakan ini tapi agak semi BUMN, oke, ada satu yaitu US Postal Service, USPS. Kenapa? Karena memang pada waktu awal berdirinya negara Amerika perlu ada kepentingan supaya Amerika yang pada saat itu masih negara kecil tapi kemudian berkembang sangat pesat, supaya komunikasi karena saat itu kan orang pakai surat ya, bisa merata ke semua bagian. Kalau misalnya Amerika sebagai negara pada waktu itu
em, tidak punya jasa perusahaan pos atau badan pos, maka aliran informasi itu tidak akan merata dan itu akan membuat Amerika tidak berkembang sebagai suatu negara yang normal. Jadi kembali lagi Amerika itu nggak punya BUMN sama sekali kecuali jawatan pos. Nah, tapi apakah karena nggak punya BUMN sama sekali lantas kemudian Amerika menjadi negara yang terbelakang? Enggak. Inovasi tetap muncul, produk-produk banyak sekali muncul, dan bahkan ketika negara-negara lain misalnya eh, yang punya BUMN ya seperti misalnya Inggris ya. Inggris itu walaupun pelopor perdagangan tapi juga negara tersebut unik karena juga punya punya BUMN, dan ini juga ada hubungan dengan berkembangnya em, eh, East Indies Company. Jadi mungkin kalau teman-teman tahu ya, VOC ya, India itu adalah perusahaan dagang milik Belanda, dan itu perusahaan VOC itu dimiliki oleh 7 kota di Belanda. Kemudian habis itu juga ada shareholder-nya, atau pemegang sahamnya adalah individu. Nah, itu adalah kalau boleh dikatakan VOC adalah perusahaan modern yang boleh dikatakan adalah BUMN Belanda. Nah, yang kemudian yang punya BUMN bukan cuma Belanda, karena Prancis juga punya namanya Mississippi, dan kemudian Inggris juga punya namanya East Indian Company. Jadi itulah cikal bakal dari konglomerasi eh, luar biasa di mana pemegang sahamnya, pengendalinya itu adalah pemerintah dalam hal ini. Nah, jadi kembali lagi ke yang tadi ya. Jadi apakah dengan tidak memiliki BUMN lantas lantas Amerika lantas tidak bisa berinovasi? Enggak, tetap bisa berinovasi. Nggak punya BUMN, apakah lantas kemudian orang Amerika atau warga Amerika em, jadi kesulitan untuk memperoleh bahan pangan? Enggak juga. Apakah kemudian tidak ada kemudian dengan BUMN, dengan tidak punya BUMN kemudian negara seperti Amerika lantas nggak bisa bertumbuh? Enggak, tetap bisa bertumbuh. Jadi kembali lagi, ketika kita mulai memikirkan apakah negara itu perlu apa enggak punya BUMN, saya rekomendasikan cek. Ada negara yang nggak pakai BUMN bisa bertumbuh dan menjadi negara terbesar di dunia. Jadi ada. Jadi yang namanya BUMN itu optional sebenarnya. Jadi kalaupun ada, ya sebenarnya dia lebih diada-adain gitu. Nah, jadi ini akan sampai kepada diskusi kita mengenai Indonesia. Indonesia seperti apa? Indonesia pada dasarnya memiliki BUMN dimulainya dari perusahaan-perusahaan Belanda yang dinasionalisasi. Tadi benar, tadi Iman apa Fadel yang tadi bilang ya mengenai nasionalisasi. Nah, kebetulan saya punya bukunya. Bukunya seperti begini. Oh, nggak kebaca ya. Ah, ini dia. Ah, kelihatan. Sejarah nasionalisasi aset-aset BUMN. Nah, bukunya tebalnya segini. Jadi bisa dilihat di buku ini bahwa sebenarnya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada waktu itu adalah yang disebut sebagai nasionalisasi, itu adalah pencurian atas perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh eh, swasta, swasta di Belanda. Ya, tapi kan Belanda menjajah kita. Ya, lantas Belanda menjajah kita. Kita mengalami tanam paksa, kita juga mengalami kultur ya tadi dan lainnya. Tapi atas karena begitu lantas kita berhak gitu untuk mencuri. Ya enggak juga gitu. Nah, ini panjang ya, teman-teman bisa bisa cek juga karena memang ini suatu hal yang sangat kompleks karena berdasarkan perjanjian konferensi meja bundar Indonesia. Nanti mengenai BUMN China nanti saya juga bisa diskusikan ya. Jadi berdasarkan konferensi meja bundar, sebenarnya Indonesia itu berutang, berutang. Jadi gini, istilahnya berutang kepada Belanda, utangnya cukup besar. Nah, tetapi berutang kepada Belanda karena memang ada banyak infrastruktur dan hal-hal lain yang dibangun oleh Belanda di Hindia Belanda. Yang kenyataan pasti untuk membangun infrastruktur tersebut pasti perlu uang, perlu dana kan. Ketika kita merdeka, kita memperoleh itu. Oh ya, kita bisa bilangnya merebut dari Belanda. Tapi oke, merebut kan berarti apa bedanya sama mencuri?
Tapi pada konferensi meja bundar kita sepakat kita akan membayar itu. Nah, menjadi masalah adalah kemudian karena kita nggak membayar, kita ngemplang. Bukan cuma nggak bayar, habis itu kita juga merasa bahwa dengan atas nama nasionalisme, kemudian kita merasa berhak untuk mengambil aset-aset yang ada karena kita menganggap bahwa semua itu dibayar dengan pengorbanan para nenek moyang kita yang ditindas oleh Belanda dan seterusnya selama sekian ratus tahun. Ntar dulu, saya sih nggak akan gampang ke arah sana karena baik lagi yang apa yang disebut sebagai Indonesia itu persamanya apa sih? Cuma karena menjadi koloninya Belanda. Tapi karena jadi koloni Belanda lah kita punya musuh bersama. Nggak ada Belanda, ya kita tahu orang Minang dulu berantemnya sama siapa? Orang Aceh. Karena berantemnya orang Minang sama orang Aceh lah kemudian orang Batak kepake. Kenapa? Karena jadi jenderal. Dua-duanya kita mohon maaf ya nenek moyang saya itu emang pekerjaannya mercenary. jadi jadi tentara bayaran dan itu kepake baik oleh pihak Aceh maupun pihak Minang. Siapa sih musuh terbesarnya eh, Makassar? Ya ternyata orang Bone gitu. Belum Jadi lagi ini Bang, hmm, Jogja Solo juga gitu kan Jogja dulu. ya jangan balik lagi. Jadi kita itu sebenarnya kesamaan kita semua adalah karena kita koloni Belanda. Lantas Belanda lah yang mempersatukan kita karena kita jadi sepakat bahwa itu musuh. Tapi tanpa Belanda juga kita mungkin berantem satu sama lain. Lantas ketika Belanda bilang, "Ya, ini kan kita yang bikin kamu jadi punya identitas." Lantas kita merasa ya udah, jadinya semua yang milik Belanda boleh kita ambil. Ya enggak juga lah. Oke, nah itu yang kemudian menjadi babakan berikutnya di mana Indonesia merasa bukan cuma tidak perlu bayar utang, ya, tapi juga aset-aset perusahaan Belanda di Indonesia diambilin. Nah, sama seperti yang lain-lainnya, kira-kira kalau sebuah perusahaan berdiri, apakah yang menjalankannya itu, yang mendirikan perusahaan tersebut tahu persis perusahaan tersebut didirikan untuk apa? Tentu tahu. Apakah dia akan memilih sembarangan orang untuk menjalankan perusahaan tersebut? Pasti enggak. Kenapa? Kalau sembarang orang pasti rugi kan jadinya. Dia ingin bertumbuh dan menguntungkan dan bertumbuh. Nah, kalau seperti itu, berarti kan dia akan mengupayakan apapun supaya perusahaan tersebut untung. Nah, sekarang kita bayangkan bahwa dengan tiba-tiba pemilik ini diganti dengan orang yang mungkin nggak bisa menjalankan, nggak tahu tujuannya apa. Kemudian dalam kasus Indonesia, karena Indonesia pada waktu mula awal kemerdekaan juga masih punya sedikit orang yang intelektual dan akhirnya yang disuruh atau ditugaskan untuk bisa menjalankan perusahaan-perusahaan tersebut kebanyakan oleh orang militer. Dan akhirnya kita tahu apa yang terjadi dengan BUMN-BUMN kita termasuk yang tadi Iman dan Fadel sampaikan. Pertamina. Pertamina itu aslinya perusahaan Belanda. Kemudian dinasionalisasi dan kemudian yang ditempatkan di sana adalah para militer. Itu sebabnya kemudian kalau teman-teman pernah dengar Pertamina dulu sebelumnya Pertaminas dan seterusnya pernah nyaris membangkrutkan Republik Indonesia. Nah, itu dia muncul Ibnu Sutowo karena pada waktu itu tahun 1974 kira-kira Pertamina mencetak utang yang sangat besar yang mencapai hampir 60-70% PDB Indonesia. Jadi bayangkan itu BUMN bisa punya kemampuan berutang sebesar itu dan nyaris menenggelamkan Indonesia gitu. Nah, jadi kalau pertanyaan tadi, ya Hotel Sultan ya ini pasti panjang ya. Tapi intinya di sini adalah kalau BUMN kemudian nggak bisa berjalan dengan baik karena dari awal memang dijalankan oleh orang yang bukan mendirikannya, yang nggak tahu persis dan tujuannya adalah tujuan politik. Nah, itu yang menjadi realita pahit dari Indonesia. Nah, tentu nggak semua seperti begitu ya. Kalau tadi bicara mengenai Garuda, Garuda yang mendirikan siapa? Apakah kita ngambil pesawat-pesawatnya KLM? Nggak juga sih. Kita memang bangun dari kita sendiri, tetapi jangan pernah lupa yang namanya bisnis transportasi itu selalu penuh dengan risiko. Nah, itu sebabnya kenapa kalau end up seperti tadi yang disebutkan ini Garuda kok seperti begini. Ya tadi, karena memang bisnis transportasi itu punya risiko yang sangat besar. Sekitar 50% 60% dari ongkos transportasi itu, transportasi udara, itu berasal dari harga bahan bakar. Dan kita tahu harga bahan bakar nggak mungkin tenang. Harga bahan bakar akan selalu volatil. Nah, itu yang membuat kenapa bisnis penerbangan menjadi bisnis yang sangat-sangat berisiko. Nah, kalau misalnya bisnisnya sangat berisiko, lantas kita mesti apain dong? Ya jangan dipegang satu pihak.
atau jangan dibikin, jangan ada monopoli, jangan ada duopoli. Karena apa? Karena monopoli dan duopoli itulah kemudian kita punya kesulitan yang saat ini. Kesulitannya apa? Kalau kita ngelihat bahwa saya mau naik pesawat dari satu kota ke ke kota yang lain, bahwa ternyata adanya Lion Air. Lion Air begitu lagi. Lah, udah memang tiketnya lebih murah, tapi akhirnya kalau apa yang kita nggak bayar dengan uang akan kita bayar dengan waktu dan Betul. ketidakpastian, gitu kan? Nah, betul, Garuda dimotivasi sumbangan rakyat Aceh, makanya pesawat pertama adalah Selawah, itu nama gunung di Aceh, RI 001 lah dulu. Itu donasi dari rakyat Aceh dan kita berterima kasih dan walaupun kemudian rakyat Aceh tersinggung luar biasa dan kemudian mereka menuntut keistimewaan Aceh itu karena diabaikan dan kemudian mereka melihat menjadi sangat pahit terhadap Republik Indonesia. Oke, itu sampingan lah. Jadi kembali lagi saya lihat sini. Sekarang yang terjadi adalah berkat dominan, karena terlalu dominannya Garuda selama bertahun-tahun, kemudian ketika dibuka keran dan kemudian muncul penerbangan swasta, yang jadi terjadi adalah konsolidasi dari suatu bisnis yang sangat berisiko dan yang terjadi kita nggak punya banyak pilihan saat ini. Oke, Anda nggak suka pakai Lion Air, mungkin Anda bisa naik Air Asia. Bagus sih, masih punya pilihan ya. Tapi kalau yang terjadi adalah biasanya bahkan ketika ada aktor swasta, mereka akan melihat siapa yang paling dominan dan mereka akan mimicking. Lah, kalau memang ternyata harga yang disampaikan atau harga yang ditulis atau kompetitor itu lebih mahal, ya saya cuma akan lebih murah dikit. Saya nggak akan bikin lebih murah, tinggal setengah harga atau seperempat harga. Enggak, pasti akan sedikit. Dan itu yang kemudian membentuk pasar kita yang saat ini, di mana sektor transportasi kita nggak punya pilihan banyak. Ya kalau nggak suka pakai Garuda, ya udah bayar pakai waktu. Ya bisa bisa harganya mungkin murah, tetapi tadi bisa di delay, bisa kemudian kita jantungan atau kita nggak bisa tepat waktu untuk sampai ke apa ke tujuan. Oke, ini saya akan sharing satu gambarannya sebentar ya. Hmm. Oh Ini ini. prakteknya jadi kartelisasi ya Bang sebenarnya. Kayak Betul. Dan itu alih-alihnya dimulai dari pemerintah juga. Jadi ini teman-teman bisa perhatikan, ini adalah gambaran mengenai, ini bisa kelihatan nggak nih? belum muncul Bang. Oh belum. Oh oke. Belum. Padahal sudah. Tapi udah saya kasih host kok tadi biar bisa saya share. Heeh. Oh share-nya belum. Nah oke. Ini udah kelihatan belum? Udah Bang, udah nongol. Oke. Nah ini state-owned enterprises asset a share of Indonesia GDP. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ini em, BUMN, aset BUMN di Indonesia itu ternyata sangat-sangat dominan sampai dengan bahkan sampai dengan sebelum tahun 1990-an. Baru kemudian ketika Indonesia sudah mulai berubah, mulai ada keterbukaan dan seterusnya, baru kita lihat di sini secara aset mengalami penurunan yang sangat tajam. Jadi dari asalnya 100%, mendekat 100% ini saya juga pertanyakan di seperti ini, tapi kira-kira ada penurunan yang cukup tajam sampai dengan tahun 2000. Dan ini sebenarnya boleh kalau saya berikan gambaran, ini semua karena ukurannya aset, ini ada terkait dengan perbankan. Jadi dulu itu ya teman-teman, yang namanya bank itu sangat-sangat dominan adalah bank BUMN. Baru kemudian ada relaksasi paket namanya Pakto, jadi sekitar tahun 1987 dan ada lainnya. Baru kemudian eh, mulai dibuka bank-bank swasta, berikan relaksasi lah bank-bank swasta, dan itu bermunculan. Dan itu sebabnya kalau teman-teman perhatian, ini kok ada sesuatu ya tajam banget, dari semuanya sangat dominan pemerintah kemudian menjadi turun sangat tajam. Ini dimulai dari perbankan. Nah, jadi dulu perbankan sangat dominan. Ini adalah gambaran berapa besar BUMN berpengaruh terhadap ekonomi Indonesia. Kok bisa sampai sebesar itu? Karena ada dua monopoli terbesar selain perbankan. Kalau yang perbankan, tentu monopoli yang oligopoli yang cukup besar itu adalah bank-bank BUMN. Di dalamnya adalah Bank Mandiri, Bank BNI, kemudian ada Bank BRI, dan kemudian Bank BTN. Nah, itu empat besar. Nah, kemudian kalau di luar itu, tentu yang sangat dominan itu adalah PLN, yang nggak punya pesaing sama sekali, dan Pertamina.
Di luar itu masih ada lagi nggak yang sifatnya oligopoli atau bahkan mendekati monopoli? Oh, ada telekomunikasi. Nah, jadi kalau misalnya kita perhatikan di sini bahwa aset BUMN itu jadi sampai ukurannya setengah dari em, PDB Indonesia, yaitu karena memang pemain-pemain terbesarnya dikuasai oleh negara. Nah, ini infrastruktur apa? Ini adalah gambaran mengenai return on equity em, dari perusahaan-perusahaan yang terkait infrastruktur di Indonesia. Jadi kita bisa perhatikan di sini, ternyata seiring dengan waktu, apa yang terjadi dengan imbal hasil atas aset dan juga imbal hasil terhadap equity, ternyata ke sini semakin turun. Ini menunjukkan bahwa BUMN di Indonesia pada dasarnya hidup dari monopoli. Kenapa? Karena kalau misalnya perusahaan tersebut hidup bukan dari monopoli, ada persaingan, maka eh, return asetnya atau return equity-nya dalam hal ini setidak-tidaknya akan relatif konstan. Tapi kita lihat di sini angkanya malah turun. Dan ini adalah gambaran tadi beberapa BUMN yang saya sebutkan tadi. Nah, gimana cara bacanya nih? Cara bacanya ini adalah sektor-sektor di mana BUMN Indonesia dari posisi 2015 sampai 2019 dibandingkan dengan BUMN-BUMN di emerging market negara berkembang lainnya pada periode yang sama. Yang Indonesia adalah warna hijau, yang rata-rata dari emerging market atau negara berkembang tadi itu adalah warna biru. Nah, kita perhatikan di sini, manakah yang dimana Indonesia paling perform dibandingkan rata-rata negara berkembang lainnya, yaitu sektor telekomunikasi. Apalagi yang performnya juga bagus, yang bisa melampaui itu, ada sektor kelautan, metal and mining, konstruksi ya di sini, dan perbankan. Kira-kira perbankan di sini hampir mirip lah, sama-sama dengan negara-negara yang lain. Tetapi di sisi lain, di sini justru ada BUMN-BUMN yang ternyata yang di Indonesia justru malah ketinggalan atau nggak efisien dibandingkan negara-negara eh, berkembang lainnya, yaitu apa? Minyak dan gas. Jadi yang namanya Pertamina dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan minyak dan gas di negara-negara berkembang lainnya ternyata tidak eh, lebih efisien atau lebih inefisien dibandingkan yang lainnya. Apalagi air transport, transportasi udara yang sudah saya sampaikan tadi, kemudian perkebunan, ya, kelistrikan, repot nggak nih? Jadi, Nggak punya saingan padahal ya. nah itu dia. Jadi di sini Pertamina yang semikian besarnya, ternyata dibandingin peersnya itu jelek. PLN yang kalau dibandingkan dengan peersnya juga lebih jelek lagi. Nah, itu dua raksasa tadi itu yang membebani ekonomi Indonesia. Tapi ada yang lebih parah lagi, yaitu ini Asuransi. asuransi. Tapi nggak ada Dan yang beres juga Bang kalau di Indonesia kayaknya. nah, itu dia gambarannya. Jadi, kalau kita melihat di sini, ternyata kalau misalnya pertanyaan, apakah cabang hidup yang memenuhi, kita kan sering ya bilang kan, oh pasal 33 kegiatan yang memenuhi hayat hidup orang banyak itu dikuasai oleh negara. Oke, dikuasai oleh negara, itu ada langsung bilang Jiwasraya Asabri, oke. Saya langsung. Apakah dikuasai oleh negara, lantas berarti harus harus negara yang berbisnis? Kan enggak, dikuasai kan bisa juga didelegasikan ke yang lainnya. Nah, jadi itu yang sebenarnya kita perlu tekankan kepada sebagai orang yang menganut kebebasan di sini ya. Interpretasi atas pasal 33 itu tidak berarti bahwa yang mengusahakan harus negara. Dikuasai iya, tapi secara hukum. Maksudnya apa? Ya sudah, bahwa penambangannya itu nggak harus juga sektor swasta, nggak harus pemerintah juga, bisa ditenderkan, bisa bisa diselenggarakan oleh oleh aktor-aktor swasta. Supaya apa? Supaya ada kompetisi. Ketika ada kompetisi, ketika dalam kompetisi tersebut, maka kita sebagai rakyat akan memperoleh harga terbaik pada kualitas yang paling pantas. Nah, jadi kembali lagi ke intinya. eh ini nggak terasa kita udah hampir 1 jam ya ngobrol. Tapi kembali ke inti yang awal tadi ya, bahwa em,
BUMN itu dirasakan penting dan kemudian kita juga sering mendengar jargon-jargon pasal 33 dan kemudian juga himbauan untuk negara hadir. Kita perlu berhati-hati bahwa interpretasi atas pasal 33 itu tidak berarti bahwa yang mengusahakan tuh harus negara. Jadi itu satu. Nomor dua adalah negara hadir, oke nggak apa-apa, asal jangan ngerecokin gitu loh. Kalau negara hadir ternyata malah membuat suatu produk itu menjadi lebih mahal, kemudian dengan kualitas yang juga buruk, ya lebih baik yang negara jangan hadir. Kenapa? Karena yang seharusnya orientasi, yang seharusnya kepentingan yang seharusnya terbesar itu bukan dalam suatu negara itu adalah harusnya adalah kepentingan rakyatnya. Nah, nah ini mengenai Pertamina lain ini bisa panjang lah ini ceritanya itu karena tadi ya Ini ya, inefisien. kita Jadi perlu bedah satu-satu ya. Kalau betul. Nah BUMN. sekarang begini teman-teman ya, perolehan ini saya akan kembali ke hal yang paling yang sangat-sangat esensial. Eh, apakah perusahaan swasta bayar pajak? Bayar kan? Nah, makin untung suatu perusahaan swasta, apakah pembayaran pajaknya makin besar? Oh iya, karena nggak kenal bulu, nggak kenal pandang bulu kan, semuanya kena tarif pajak yang sama kan? Nah, sekarang kita bayangkan ya bahwa kalau misalnya swasta yang pemilikan sahamnya oleh pemerintah saja nol, ya nol, itu memberikan kontribusi pada pemerintah, pada APBN lewat pajak. Jadi pada dasarnya BUMN itu nggak boleh sampai rugi. Kenapa? Karena kalau dia sampai rugi, berarti dia dihidupi oleh pajaknya swasta. Bayangin itu, Pak. Jadi bayangkan posisinya bahwa swasta udah harus bayar pajak dan kemudian uangnya itu dipakai untuk menjalankan BUMN yang kemudian menjadi kompetitornya. Sangat nggak adil. Dan yang membayar itu semua siapa? Ya konsumen. Nah, itu yang menjadi penting bagi saya di sini. Kita juga perlu mendudukan bahwa BUMN itu juga adalah bersifat pembebanan terhadap sektor swasta yang ada. Kenapa? Sudahlah mereka juga dihidupi, mereka juga dibesarkan atau seperti penanaman penyertaan modal pemerintah dari pendanaan yang berasal dari swasta, dari untungnya swasta, dari labanya swasta. Habis itu mereka dipakai juga untuk memelihara monopoli yang merugikan swasta. Yang terjadi adalah kita memiliki atau kita terjadi di Indonesia saat ini adalah ekonomi biaya tinggi. Ekonomi biaya tinggi itu berarti bahwa kita nggak optimal menjalankan negara, sehingga kita tidak bisa tumbuh sebagaimana seharusnya. Jadi kalau misalnya ada yang tanya ke saya, sebaiknya gimana nih kalau udah keadaannya seperti begini, bagaimana nih? Ada nggak solusi jangka pendek mungkin susah ya, tapi jangka menengah, jangka panjang. Kita kembalikan ke mekanisme pasar. Nah, caranya dengan siapa? Saya bukan karena saya kerja di Bursa Efek Indonesia ya, tetapi bentuk konkret dari pemilikan itu adalah pemilikan rakyat, itu adalah dengan mengembalikannya kepada rakyat lewat mekanisme pasar. Jadi, lakukan privatisasi. Dengan privatisasi, lakukan bahwa kalau orang mau memiliki sahamnya, orang bisa bebas melakukan itu. Dan kalau bisa, ini idealnya, walaupun sulit secara politik, kalau perlu jumlah pemilikan saham oleh pemerintah itu diturunkan sekecil-kecilnya kalau perlu sampai nol. Loh, jadinya nanti kalau bisa dibikin sampai nol, nanti ini dong, jadinya pemerintah nggak bisa eh, nggak bisa mendikte lagi. Ya nggak apa-apa, pemerintah tetap toh mau nggak mau punya saham nol pun eh, bukan berarti pemerintah tidak bisa melakukan policy terhadap ekonomi. Bisa dengan bentuk tadi nggak punya saham, pemerintah nggak punya saham, tetapi pemerintah bahkan bisa melakukan suatu langkah ini yang disarankan em, oleh siapa itu Milton Friedman, yaitu dengan mekanisme pajak. Caranya bagaimana? Oke, pemerintah perlu misalnya membangun jalan dari kota X ke kota Y misalnya, kota A ke kota B misalnya, tanpa harus dibangun oleh BUMN, pemerintah bisa melakukan misalnya
silakan semua tender offer, siapa yang punya silakan mengajukan eh, mengajukan permohonan untuk ikut atau berpartisipasi dalam pembangunan jalan tersebut. Nah, siapa yang bisa memberikan harga terbaik dengan kualitas terbaik dengan sesuai dengan spesifikasi yang disampaikan, maka akan bisa dapat pembebasan pajak senilai sekian triliun rupiah. Jadi ketimbang pemerintah yang membangun dengan X triliun rupiah, lebih baik pemerintah membuat skema di mana mendiskon pajak. Nah, jadi orang yang menang tadi, dia bisa selanjutnya mendagangkan diskon pajak tadi. Oke, Anda mau diskon pajak yang berapa? Senilai sekian? Oke. Dan apa yang terjadi? Ini diskon pajak ini akan sama seperti uang. Dan itu akan membuat semua pihak tadi, perusahaan-perusahaan swasta tadi akan membangun jalan tersebut dari kota A ke kota B dengan biaya semurah-murahnya, dengan kualitas sebaik-baiknya. Karena kalau nggak, mereka nggak dapatkan diskon pajak tadi. Karena diskon pajak itu juga bisa menjadi uang bagi mereka. Dengan cara seperti itu, maka hasil terbaik akan bisa diperoleh oleh masyarakat dalam hal ini, yaitu kita semua sebagai warga negara. Jadi, kalau balik lagi, kita udah 1 jam. Ya, udah, makanya tadi barusan udah bunyi. Tapi kembali ke ini ya, dari Garuda hingga sampai Pertamina, apakah kita membutuhkan BUMN? Yang butuh BUMN bukan kita. Kita itu sebagai masyarakat butuhnya adalah produk yang kompetitif, produk dengan harga murah sesuai dengan kualitas yang pantas, dan kalau memang ternyata BUMN tidak bisa menyediakan itu, maka kita nggak butuh BUMN. Kalau BUMN bisa, maka pertanyaannya, apa emang harus BUMN? Kalau ternyata swasta bisa melakukan itu, kenapa enggak? Kenapa? Karena kembali lagi, yang namanya berbisnis itu adalah mengambil risiko, dan semakin ke sini kompleksitas semakin tinggi. Jadi kalau teman-teman tahu ya, sekedar informasi, jadi umur perusahaan di dunia ini semakin ke sini makin pendek. Jadi dulu perusahaan-perusahaan terbaik di Amerika, yang anggota indeks S&P, Standard and Poor's 500, itu dulu umurnya rata-rata sekitar 70 tahun. Makin ke sini makin pendek, sampai sekarang hitungan terakhir itu umurnya cuma sekitar 25 tahunan. Sebelum kemudian perusahaan tersebut either dia bangkrut, diakuisisi, atau terpaksa merger. Jadi sebenarnya perusahaan di iklim yang sangat dinamis, ekonomi sangat dinamis, umur perusahaan itu makin pendek. Kenapa? Karena ada persaingan. Nah, jadi kalau caranya seperti itu, apakah BUMN bisa menghadapi persaingan? Oh, umur BUMN di Indonesia umurnya panjang-panjang loh, dari dulu sampai sekarang. Ya berarti sebenarnya pada dasarnya mereka hidup bukan dari persaingan. Buktinya umurnya panjang. Mereka tidak menyediakan apa yang diminta oleh konsumen, dan konsumen terpaksa bayar dengan harga yang nggak punya pilihan. Nah, itu sebabnya kenapa saya katakan tadi, yang mungkin kita perlu pertimbangkan di sini adalah bagaimana fungsi-fungsi dari BUMN itu bisa dilakukan oleh swasta dengan skema yang lebih baik, tanpa pemerintah harus punya saham di BUMN tersebut, dapat punya saham di perusahaan tersebut. Kenapa? Kalau perusahaan tersebut bangkrut, maka yang terjadi itu adalah pemerintah akan mengalami kerugian. Tapi kalau misalnya perusahaan itu swasta dan kemudian beroperasi, dia mengambil risiko dan kemudian memperoleh bayaran dalam bentuk tax credit, yang tadi saya sebutkan tax credit tadi, maka pemerintah tidak perlu terekspos terhadap risiko kebangkrutan. Biarin aja perusahaan tersebut berkompetisi, memberikan yang terbaik dengan harga paling baik bagi masyarakat, dan kemudian bisa dinikmati dengan sebaik-baiknya. Dengan cara seperti itu, maka kebebasan ekonomi juga akan selaras, karena bagi mereka yang melihat bahwa ini kesempatan, oh saya kayaknya bisa bangun dengan cara lebih murah, dengan cara lebih murah, dengan waktu lebih cepat, maka akan dapat benefit dari hal tersebut. Dan dengan cara seperti itu, maka kemakmuran akan menjadi kemakmuran kita bersama, karena kalau orang tersebut bisa memberikan atau menghasilkan lebih murah dengan kualitas lebih baik, saya nggak peduli apakah dia nyembah Tuhan atau nyembah toilet. Saya nggak peduli apakah dia nyembah pohon. Yang penting bahwa deliverables-nya, apa yang dihasilkan adalah baik bagi kemanusiaan. Dengan situ kita bisa melihat bahwa kebebasan ekonomi dan justru adalah menciptakan perdamaian, menciptakan toleransi bagi kita yang secara alami memang berbeda. Itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Iman.
Silakan, Iman. Kalau ada Ah ya, komentar. thank you banget Bang Polotak tadi penjelasannya cukup dalam juga ya tadi soal apa pertanyaannya harusnya kita ganti ya, bukan apakah kita butuh BUMN, tapi apakah apa yang kita butuh, apakah produk BUMN Ya, kita butuhkan gitu. ya, Dan produk dan tadi jadi kembali sebentar saya hidupin AC dulu ya. oke. Ini juga jadi kepikiran ya, AC saya ini bikinan bikinan Jepang. Apakah Ya, hayat apa itu hajat hidup memenuhi hajat hidup orang banyak nggak? Oh iyalah, kalau nggak saya kepanasan kan misalnya kan. makanya Jadi definisi iya. hajat hajat hidup orang banyak itu bullshit gitu loh. Akan bisa dimasukin kemana aja gitu. Jadi eh, sama seperti tadi ya, hajat hidup makan 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 seperti ya makanan misalnya. Itu apakah Wah, itu hajat hidup orang jelas. banyak? Oh, nomor satu. Tapi kita lihat kan, pasar makanan itu justru sangat sangat dinamis. Mau bakso yang harga 3.000 apa 5.000 perak sampai dengan steak yang harga 500.000 ada. Apakah semuanya disediakan oleh negara? Enggak. Kalau misalnya pasar makanan aja bisa se-fleksibel itu, lantas kenapa pasar yang lain nggak bisa? Apa nggak kurangnya memenuhi hajat hidup orang banyak pasar makanan itu? Kira-kira begitu sih. Jadi kalau AC aja kita bisa dapat harga lebih baik dan kualitas lebih baik dan mungkin yang bikin malah orang Jepang, yang bukan orang Indonesia, saya nggak peduli. Sejauh sejauh AC-nya dingin dan kemudian harganya pantas ya saya beli aja. Ketimbang kita memaksakan bahwa AC-nya buatan Indonesia atau seperti mobil Maung misalnya ya, yang buatan Indonesia tapi ternyata harganya lebih mahal, kemudian tidak lebih tapi kualitasnya lebih inferior dibandingkan produk-produk lain yang sejenis. Ya itu sih, jadi kepikiran tadi gara-gara ngidupin AC. Jadi ini produk asing ya. Jadi sama seperti tadi, sejauh sejauh produk barang dan jasa tersebut bisa disediakan dengan harga pantas, harga yang murah, harga dan kualitas yang pantas dan setara, maka seharusnya kita tidak usah peduli apakah itu disediakan oleh BUMN atau bukan. Kira-kira begitu sih pertanyaan yang benar seharusnya. Oke. Thank you Bang. Benar sih, dan memang soal hajat hidup orang banyak ini itu tadi ya tricky ya. Oh, Tadi soal iya. makan, betul. Dan apa? Pemerintah mencoba memenuhi hajat hidup orang banyak dengan MBG, jadinya keracunan semua tuh. Atau Gini aja kalau deh, mau atau kalau mau sederhananya. gimana? Gini deh, pada punya celana dalam kan? Punya Itu punya punya. hajat hidup orang banyak apa nggak? Hajat hidup orang banyak. Lantas yakin gitu kualitasnya lebih bagus kalau pemerintah yang kalau yang bikin BUMN? Ya enggak lah. Jadi kita perlu sangat kritis pada statement hajat hidup orang banyak karena itu bisa ditarik kemanapun dan itu justru adalah mengancam terhadap kebebasan. Jadi Ya, saya mendukung teman-teman untuk mempertanyakan kembali asumsi-asumsi tadi ya. Ini mungkin malam ini adalah tadi ya. Asumsi pasal 33 kita pertanyakan. Kemudian tadi asumsi mengenai hajat hidup orang banyak batasannya apa gitu. Toh ada yang hajat hidup orang banyak tapi ternyata nggak dilakukan oleh negara itu baik-baik aja tuh. Nah, misalnya. Kemudian sifat anti kompetisi. Kenapa anti kompetisi tadi? Lah kalau misalnya perusahaan yang menguntungkan tadi kemudian harus bayar pajak dan kemudian pajak itu malah dikasihnya kepada BUMN yang kemudian sifatnya anti kompetisi, kita rugi dua kali di situ sebagai masyarakat gitu. Udah kita ikut bayar, habis itu kita duitnya dipakai untuk menghalangi produk-produk lain yang seharusnya bisa muncul ya, yang bisa membuat masyarakat menjadi lebih sejahtera. Itu sih kira-kira yang bisa saya sampaikan. Ini mau ada Q&A oh nggak ya, sih? ada makanya Ya, ini mungkin silakan. teman-teman yang pengen Q&A boleh raise hand dulu, kita prioritasin yang mau ngomong dulu. Mungkin boleh stop share screen dulu, ini apa Oke. mode tim. Oh ya, Oke. ini dia. Ini ada pertanyaan nih kan. Kalau Amerika hampir tidak punya BUMN, cuma punya satu ya. Selain China juga Ya, paling banyak punya BUMN karena dulu waktu China tuh punya BUMN karena nasionalisasi. Jadi sudah perang sipil, di Cina itu tahun 1949, maka semua perusahaan itu menjadi milik negara, termasuk juga toko kelontong. Itu sebabnya makanya Cina pernah ini Pak Anwar Rashidun, Profesor Anwar Rashidun, mungkin teman-teman yang di ekonomi UI itu punya kenal dosen namanya Pak Anwar Rashidun. Pak Anwar Rashidun itu dulu pernah menulis buku paper ya, sorry maaf, paper mengenai BUMN di China
Dan di situ dalam paper itu sebutkan bahwa China memiliki 200.000 BUMN. Kok bisa ya 200.000? Ya karena semua perusahaan swasta dulu jadiin BUMN. Nah, jadi ada kejadian itu toko kelontong satunya BUMN. Nah, itu sebabnya kenapa eh, ekonomi Cina menjadi tidak efisien dan kemudian pada masa Zhurongji 200.000 sekitar 100 kira-kira 180.000 BUMN ini dikasih kesempatan. Mau nggak di buyout oleh swasta yang ada di situ. Jadi pekerjanya sendiri yang beli atau manajer yang beli dan lainnya. Dan disitulah China kemudian mengurangi jumlah BUMN-nya sedemikian ekstrim. Jadi kira-kira sekitar 180.000 tuh hilang dalam waktu beberapa tahun. Kira-kira sekitar 7 tahun lah, 5-7 tahun. Semuanya berubah menjadi swasta dan sejak saat itu maka ekonomi China menjadi kompetitif. Jadi kalau misalnya mengenai China itu contoh ekstrim di mana justru privatisasi itu justru menggerakkan ekonomi menjadi lebih kompetitif. Oke, kemudian Ibnu Tawa udah jelas tadi sengketa soal Sultan. Apa Garuda dimotivasi sumbangan rakyat Aceh makanya dianggap milik bersama? Ya milik bersama, tapi ya kalau milik bersama semua merasa memiliki ya itu sama dengan bukan punya siapa-siapa, nggak ada yang tanggung jawab. Jauh lebih penting pemiliknya itu jelas. Kenapa? Karena insentifnya juga jadi jelas. Sama seperti begini deh teman-teman, ilustrasinya. WC umum. WC umum kira-kira yang berbayar sama yang nggak bayar, kira-kira mana yang mana yang mana yang bersih? Ya berbayar. Kenapa? Karena orang itu mau ada orang yang mau membersihkannya karena dia akan nerima sesuatu. Kalau semuanya cuma ingin menikmati fasilitasnya dengan cara bisa buang hajat di situ tanpa ada yang membersihkan, ya udah kualitas WC-nya ya akan seperti begitu juga gitu. Jadi em, Ya. definisi milik bersama ini sebenarnya rancu gitu. Lebih baik pemiliknya jelas supaya ada tanggung jawabnya jelas, insentifnya juga jadi jelas. Iya, Oke. ini ya literally hajat hidup orang banyak ya kalau itu. Betul, betul. Oke, ini Nah, ada ini pertanyaan juga nih oke, soal ini teknis ya. Return equity teknis. artinya utangnya dipakai untuk, aduh ini panjang sih. Ini Jiwasraya betul. Jiwasraya sama Sabri pada tahu semua. Tantangan pasal 33 betul. Reinterpretasi lagi, jangan mau dicekokin. Pasal 33 lantas berarti dikuasai negara. Apa berarti harus BUMN yang kerjakan? Enggak ada ceritanya seperti itu. Pemerintah tetap bisa mengusahakan itu tanpa harus melibatkan BUMN. Tinggal kasih lisensi, tinggal kasih perjanjian, tinggal kasih kontrak. Kan nggak harus BUMN yang kerjain. Toh selamanya juga kalau BUMN yang kerjakan juga nggak bener juga hasilnya dan nggak kompetitif juga. Jadi saya sih nggak perlu diamandemen, tapi interpretasinya kita perbaiki. Dan ini yang menjadi penting gitu. Nah, kalau mau head to head paling paling bingung Pertamina kenapa tidak melakukan steam-mining? Wah ini dia. Ya tadi karena Pertamina itu akhirnya karena BUMN dikasih tugas ini itu selalu ada trade-off-nya, termasuk diantaranya subsidi. Jadi teman-teman Pertamina itu jadi sulit ya. Kenapa? Karena operasionalnya itu harus diaudit dulu oleh BPK baru dibayarkan oleh pemerintah. Jadi duitnya Pertamina itu selalu pending selama 1 tahun berikutnya. Jelas kalau Reimburse ya, misalnya Bang. sistem reimburse, betul sistem reimburse terus menerus. Kira-kira kalau sistem reimburse Pertamina mau ambil resiko apa enggak? Enggak lah. Nggak akan ambil resiko itu. Makanya kenapa eksplorasinya Pertamina jadi terbatas, produksinya Pertamina juga terbatas karena tadi dia dibebani ongkos untuk subsidi yang kemudian kita tahu sendiri subsidi sendiri itu banyak sekali tikusnya di dalam dan lain-lainnya yang kemudian membuat Pertamina jadi nggak bisa beroperasi dengan baik. Ini rata-rata habis di generasi ketiga, saya nggak nangkap ini. Oke, ini bertanya, Mbak Dinda ya. Bang Otak, kalau alasan negara hadir itu adalah aspek fungsi sosial dan nasionalisme dibandingkan menyerahkan ke swasta, gimana highlight argumen pentingnya kebebasan ekonomi dan pasar bebas? Karena yang sering terjadi itu yang sering jadi wacana publik dan profit sepertinya dianggap haram dan nggak boleh dalam konteks BUMN. Thanks a lot. Profit itu tidak haram. Profit itu adalah ukuran sustainability. Karena nggak mungkin suatu bisnis itu bisa hidup terus-menerus kalau nggak mencetak profit. Kalau suatu perusahaan nggak bisa mencetak profit tapi terus-menerus hidup, berarti yang salah itu adalah orang yang membuat perusahaan tersebut. Gitu. Jadi
kita sering salah tangkap ketika dibilang eh, nirlaba. Nirlaba itu bukan berarti nggak ada profitnya. Boleh ada profitnya, tapi profitnya dikembalikan kepada industri, dikembalikan pada pengguna atau yang lainnya. Jadi di sini profit itu justru adalah rasionalisasi suatu bisnis. Nah, jadi visible-nya sesuatu dikerjakan tuh tercermin oleh profit gitu. Kalau suatu bisnis nggak ada profitnya, berarti emang bisnis itu seharusnya nggak ada. Mending uangnya dipakai buat kegiatan-kegiatan lain. Gitu kira-kira. Jadi Mbak Dina, ini kalau jawaban saya di sini ya, profit sepertinya dianggap haram, nggak haram. Justru yang haram itu adalah rugi sebenarnya gitu. Karena kalau rugi terus-menerus berarti ada distorsi ekonomi di situ, dan berarti distorsi tersebut tidak diperbaiki yang seharusnya menjadi tugas kita bersama. Bukan cuma tugas pemerintah. Jangan semuanya dikasihkan pemerintah, karena yang udah dikasih juga kerjanya juga belum tentu benar gitu ya. Tugas bersama aja lah. Jadi kembali lagi ya, atas namakan aspek fungsi sosial dan nasionalisme itu adalah sebuah distorsi terhadap suatu aktivitas ekonomi, dan ini yang harus kita kritisi sebagai orang yang menjunjung kebebasan ekonomi dan pasar bebas, karena pasar bebas ini juga berurusan dengan kompetisi, dan kompetisi akan berurusan juga dengan eh, kualitas layanan terhadap harga. Jadi semuanya nyambung. Jadi kalau misalnya ada anti kompetisi, ya berarti anti terhadap kebebasan pada dasarnya. Oh ya, ini Sianggong itu betul. Dimulai dari satu kota kecil. Oh, ini panjang sih, saya bisa ceritanya bisa bisa panjang banget ini mengenai kota kecil di China. Jadi itu di mana, wah ini panjang karena sektor agriculture, sektor pertanian itu juga sangat penting di China, dan bukan. Jadi ada kota inilah yang kemudian bukan kota, malah desa sebenarnya. Jadi mereka bikin pakai sumpah darah segala gitu loh mengenai para petani, tapi itu yang membuat perubahan sangat sangat signifikan. Ya nanti Kalau lihat, bisa Bang, kita hmm, bikinkan topik khusus soal Cina dan Hong Kong. ya tapi itu perlu waktu nih kalau jangan macet seperti begini di sana. Oke, Bank BCA yang untungnya 6% per kuartal dibandingkan BUMN dan lainnya, oke, minus menurut ya, oke, semua udah tahu lah kayak gimana behavior atau perilaku suatu institusi atau suatu bisnis yang nggak punya pesaing atau eh, dilindungi tanda kutip oleh pemerintah atau yang lainnya, sehingga dibesarkan dengan cara anti kompetisi. Nah, itu yang membuat kualitas layanannya juga menjadi buruk. Oke. Gitu. Sama ini Bang, soal nasionalisme ya yang tadi ditanyakan Mbak Dinda, ini aku jadi kepikiran soal ini FOMO sih, agak FOMO soal WUS yang mendadak rame lagi katanya lewat utang dan lain-lain. Itu kan salah satu mantan presiden kita kan bilang ketika ditanyain soal WUS ini kan ROI-nya kayak puluhan Negatif. tahun. Puluhan tahun gitu, kayak butuh 60 Ya, nggak tahun. akan mungkin untung. Nah, Jadi kan betul, Pak dan Jokowi dia bilang, menjawab, emang kan nggak apa-apa rugi di WUS-nya, tapi yang penting bahwa penghematan yang dilakukan itu dirasakan oleh rakyat banyak kan, seperti itu kan penggunanya kan. Berapa banyak itu yang bisa dihemat, misalnya dari waktu yang bisa dihemat karena WUS dan lainnya. Tetapi oke, itu bagian itu benar, tetapi juga jangan lupa bahwa WUS itu dibiayai karena ada perlibatan APBN juga di dalamnya, itu juga dibiayai oleh orang Indonesia yang mungkin tinggalnya nggak di Jakarta, Bandung, yang nggak akan pernah menikmati WUS. Apakah itu adil? Orang di Papua sana misalnya, ya, atau orang ada di Kalimantan sana, bayar pajak, kemudian duitnya dipakai untuk mensubsidi WUS, padahal mereka tidak pernah sama sekali menikmati manfaat dari keberadaan WUS tadi. Jadi kalaupun ada manfaat WUS-nya tadi, pasti hanya akan dirasakan oleh orang Jakarta dan Bandung. Tapi jangan dong bebannya sampai ke se-Indonesia. Ya kalau mau bebannya ya ke orang Jakarta Bandung, dan itu harus dipikirkan caranya bagaimana supaya 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 ada fairness, ada keadilan di sisi itu. Itu sih iya, kira-kira kritik saya kalau termasuk mengenai WUS tadi. kan Pak Jokowi kan juga bilang ya soal kalau ngomongin transportasi massal, misal soal WUS ini atau LRT dan lain-lain, itu nggak bisa diukur hanya dari ROI kan, dari return of Betul. investment, tapi ada juga aspek sosial
return on investment. Iya, tapi kok sosialnya cuma buat penduduk Jakarta Bandung. Kenapa ya? Betul. Kalau bayar se-Indonesia harusnya yang dapat manfaatnya manfaat sosialnya juga seharusnya se-Indonesia aja dong. Harusnya se-Indonesia juga kan. Nah, itu Betul. yang saya bilang tadi. Ini juga kita jangan terjebak di wacana tersebut bahwa ini ada fungsi sosial. Nggak apa-apa, tapi ya fair juga orang Jakarta Bandung bayar dong, jangan se-Indonesia yang bayar gitu. Itu. Rick, oke, ini ada juga nih pertanyaan dari Fadel. Bagaimana Pak Bang Botak nih melihat Danantara gitu kan? Kalau Nggak bisa diskursus ya, komentar aku kalau ini. Karena oke. kita kasih waktu aja dulu lah, karena kembali lagi Oke. ternyata kementeriannya juga nggak selama ini kan udah dicoba pakai kementerian kan, yang hasilnya Nggak gitu-gitu jalan. aja. Jadi eh, kalau pakai kementerian akhirnya ada penyertaan modal negara (PMN) berulang-ulang dan tetap nggak sembuh-sembuh juga. Nah, setidaknya dengan dana dana antara sekarang nggak ada lagi kewajiban untuk injeksi modal. Jadi kalau jadi pemerintah APBN itu dibebaskan dari PMN, ya paling nggak sampai sekarang teorinya seperti itu ya. Ya, jadi kalau perlu apa-apa minta sama danantaranya lah gitu. Jadi saya nggak akan bilang ini akan jadi chaos bisa aja deh chaos. Apakah koruptif? Bisa aja jadi koruptif. Tapi di sisi lain kita kasih waktu dan kita lihat bahwa sini penyertaan modal negara yang sebenarnya pada dasarnya adalah sebuah injustice, ketidakadilan, ya itu akan paling nggak bisa dihindarkan terjadi. Seperti tadi kan, masa pembayar pajaknya se-Indonesia lantas kemudian yang menikmati justru pihak-pihak tertentu aja gitu. Ya, betul. Itu balik, iya, itu mungkin perdebatan abadi ya soal Selalu. ada kenapa kita sebut pajak itu pencurian gitu kan, misalnya karena Hmm. kita Oh, nggak oke lah, kita dipaksa ikhlas gitu untuk lah bisa bayangin beli. man, saya tiap tahun ya bayar pajak, tiap kali bayar pajak itu saya lalu ngomong sama istri saya, kayaknya yang kita bayar nih ya pajak yang kita bayar itu lebih gede daripada uang sekolah anak kita, daripada ditambah dengan uang makan anak kita dengan segala macam gitu. Ini demi siapa ya? Kalau saya nggak perlu bayar pajak kan berarti saya bisa ngasih lebih banyak sama anak saya kan misalnya. Jadi kembali lagi, ya betul ya kita terpaksa gitu loh. Kalau memang tadi terpaksa, ya pemanfaatannya harus yang sebaik-baiknya sebesar besarnya. Betul, Nozik dan John Rawls. Tapi balik lagi ini bisa panjang lagi ceritanya ke sana. Betul, Tapi iya, itulah. Bang. Hmm, Karena eh, selain kita dipaksa nih, kita juga eh, nggak tahu, kita nggak bisa mengatur toh arah pajaknya iya, digunakan untuk apa, dan itu iya. makin bikin Kan kita nggak ikhlas. Ini ya juga kayak scam. bisnis paling enak kan pak OPM, other people money. Iya, betul. Belanja pakai duit orang. Nah itu Tuh, makanya kayak semua di pemerintahan kan pengennya ya OPM. ya, Hobinya dipenuhi dengan cara dibayar pakai duit orang lain, bukan duitnya sendiri gitu. itu kan termasuk misalkan saya diingat gitu kan soal mungkin bukan pajak ya, tapi soal BPJS kayak ya oke lah itu membantu dibanding industri jaminan kesehatan kita bakal kayak US gitu. Tapi kadang tuh ada momen kita cukup nggak ikhlas ya, kayak Ya, ada orang yang secara bodoh misal ngerokok, termasuk saya iya, ngerokok, pasti ngehancurin akan badannya di-gaming gitu sendiri, kan. mabuk Betul, segala macam. Tapi pas sakit kita harus bayarin misalnya gitu. Heeh. ada orang lain yang misal dia agamis, religius, anti rokok, dia kan nggak tahu uang BPJS-nya digunakan untuk orang yang Pakai untuk bayarin itu. Heeh. penyakit akibat itu gitu. Makanya jadi Betul. ini jadi titik perdebatan gitu loh. Oke, Iman, ini saya waktunya terbatas karena jam 8.30 saya ada Oh ya, call lagi. oke. Tapi anyway, intinya itu ya teman-teman ya, tetap semangat untuk kebebasan, tetap liberty ya. Itu yang saya sebutkan tadi, kebebasan ekonomi dan kebebasan politik itu saling bergandengan tangan. Kebutuhan kita semua terpenuhi oleh orang lain lewat perdagangan, dan perdagangan itu fair, perdagangan itu menciptakan solidaritas tanpa kita mempedulikan suku, agama, ras, warna kulit, hobi, dan lainnya. Kita berdamai karena kita berdagang, dan kita menciptakan kodependensi, kita saling tergantung pada orang lain karena lewat perdagangan tadi, dan itu sebabnya apapun yang menghalangi perdagangan, apapun yang menghalangi sesuatu baik barang dan jasa itu tersedia pada harga dan kualitas yang pantas, maka itu adalah kekejian bagi kebebasan. Apakah itu pelakunya BUMN atau bukan, kita akan lihat sama-sama. Kalau ternyata BUMN yang melakukannya itulah BUMN, berarti itu yang harus diperbaiki. Kira-kira itu sih mungkin
Oke, apa terima kasih message Bang terakhir Poltak. yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita boleh dokumentasi dulu kali ya. Boleh, silakan. Oke, Fadel boleh bantu enggak atau siapa ini yang in charge? Oke, oke. Pak Uzul. Ya. Oke, kita tunggu dulu ya. Karena Bang Poltak keburu cabut sibuk kali. Saya mau lihat charge naik turun lagi, Kak Bang. Enggak, saya Oke. nggak ngurusin yang begitu-begitu. Kalau di Boleh bursa untuk saya nggak boleh trading kok. Oke, abang kakak sekalian ada apa ya? Satu, dua, satu lagi, satu, Oke. Udah aman? Oke, Oke. thank you Pak Uzul dan Bang Poltak udah berkenan nyisihin waktunya buat Sama-sama. ngobrol sama teman-teman di sini gitu. Semoga hari ini bermanfaat dan mungkin sekian dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon Sama-sama. maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Waalaikumsalam. teman-teman. Ya, saya permisi Iya, ya. iya, Oke, silakan Bang bye. Poltak. Oke, oh iya teman-teman, Bu, sebelum meninggalkan ruang ini, kami ada informasi penting. Boleh share screen tidak ya tadi tim soal next agenda, our next agenda. Oke, mungkin ya yang next agenda. Oke. Mungkin seperti yang udah teman-teman tahu, sudah saya mention dari awal, diskusi kita hari ini adalah bagian dari Impact Project Students for Liberty Indonesia dalam tema Limited Government Series. Jadi ini akan ada banyak diskusi offline, online, hybrid, whatever itu namanya, beberapa rangkaian kegiatan termasuk podcast nantinya. Jadi teman-teman boleh banget follow Instagram SFL atau Suara Kebebasan untuk tahu event-event selanjutnya. Event terdekat kita ada event offline buat kawan-kawan di Bandung pada 4 November 2025. Kita akan bahas soal Danantara bareng perspektif akademisi dan juga politisi pada pukul 15.30 setengah 4 sore di Tomiko Hall Fakultas Hukum Universitas Pajajaran. Jadi mungkin teman-teman yang domisili Bandung boleh banget langsung share screen dan mendaftar di sini karena akan ada konsumsi terbatas juga begitu. Dan yang mungkin terakhir sebagai moderator saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada Suara Kebebasan, Students for Liberty Indonesia dan BEM Fakultas Hukum Universitas Pajajaran atas kolaborasinya. Semoga ini bukan jadi akhir tapi menjadi perjalanan yang lebih panjang untuk perjuangan kita semua untuk kebebasan, untuk demokrasi, untuk hak asasi manusia dan untuk prosperity. Mungkin itu saja. Ada kurang lebihnya mohon maaf dan selamat malam teman-teman. Terima kasih sudah bergabung. Thank you guys, thank you. Hai Tommy, apa kabar? Udah nggak ketemu. Terima kasih. Hai, halo, Tommy Fadel, apa kabar? teman. Terima kasih. Thank you Kabarnya Malika. gimana ya? Dadah, Baik, Bang baik, Bro. baik. Thank you udah datang. Yang di Bandung ramein ya, guys. Dapat nasi gotak gratis. Di Bandung eventnya siapa? Gas. Merapat. Eventnya Fadel ya? Fadel lah. Siapa lagi di Bandung? Di Nangor, Itu Semangat, penguasa guys. Unpad ini. Penguasa Unpad ngeri kali aja. Iman, Man, gimana